Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita memasuki ibadah spesial kita di saat ini, yaitu Hari Raya Pentakosta. Oleh karena itu, mari bersama kita mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan roh, kita kuat untuk menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Dan mari bersama kita mengawali ibadah kita di saat ini dengan menyanyi dari PKJ 14, baitnya yang pertama, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan penyesalan dosa dengan nyanyian dari PKJ 46, bait yang ketiga, dari Kungkungan Duka Kelam.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-14. Yang demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian kesanggupan melalui PKJ 140, baitnya yang ketiga, Tuhanku berjanji. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Mohon berkat Tuhan ketika kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mampu untuk memahami dan terlebih kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap pemberitaan firman Tuhan yang kami terima di saat ini. Mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar firman yang setia, tetapi terlebih ya Tuhan, kami dimampukan sebagai pelaku firman yang setia dalam hidup kami, sehingga hidup kami diperbaharui. Hidup kami menunjukkan sebagai surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati juga hamba-Mu ini yang hendak menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan. Urapi dan layakkanlah hamba-Mu ini, agar apapun yang hamba-Mu katakan, itu semua berasal dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul perikop yaitu Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini dengan tema Roh Kudus menggerakkan dan meneguhkan menjadi saksinya. Roh Kudus menggerakkan dan meneguhkan menjadi saksinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini gereja di seluruh dunia memperingati dan merayakan peristiwa Pentakosta. Pentakosta dirayakan sebagai peristiwa turunnya Roh Kudus atas diri para murid. Tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari turunnya Roh Kudus ini juga sekaligus juga dirayakan sebagai hari lahirnya gereja. Kenapa toh hari ini juga diperingati sebagai hari lahirnya gereja? Karena sejak hari Pentakosta itulah kemudian para murid berkumpul, bersekutu dan menjadi satu, menjadi sebuah kesatuan tubuh Kristus di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kemudian juga mengingat akan khotbah di minggu yang lalu, kita bersama merenungkan akan doa dari Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Ketika itu Tuhan Yesus mendoakan para murid supaya mereka kemudian dipelihara oleh Allah Bapa selama mereka ada di dunia ini. Ia juga berdoa agar para murid itu kemudian dilindungi dari segala sesuatu yang jahat. Sebab Tuhan Yesus tahu akan segala tantangan yang mereka harus hadapi kelak ketika menjadi pengikut Kristus dan tidak lagi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan pada minggu inilah kita melihat bagaimana doa dari Tuhan Yesus itu kemudian menjadi sebuah kenyataan. Pemeliharaan, perlindungan dari Allah terjadi kepada para murid di saat ini, dengan cara Allah kemudian mencurahkan Roh Kudus-Nya atas diri mereka. Ketika mereka sedang berkumpul di suatu rumah, tiba-tiba turunlah dari langit tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Roh Kudus hadir dalam rupa lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Dan ketika itu para murid satu demi satu dihinggapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dampaknya adalah mereka kemudian hati mereka meluap-luap dengan sukacita dan iman mereka semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa turunnya Roh Kudus ini dimulai dengan sebuah tiupan dan suara yang bergemuruh. Dan itu sengaja dilakukan supaya mengundang perhatian banyak orang. Supaya orang-orang yang berkerumun ketika itu memperhatikan tentang apa yang sedang terjadi ketika itu. Orang-orang yang dari berbagai macam bangsa berkerumun dan jumlah mereka sangat banyak. Tentu ketika ada kerumunan begitu, kemudian ada suara yang bergemuruh, maka kemudian mereka akan penasaran terhadap apa yang sedang terjadi ketika itu. Dan kemudian mereka melihat bahwa para rasul dengan tingkah yang tidak biasa. Banyak orang kemudian tercengang ketika melihat apa yang terjadi terhadap diri para rasul. Bahkan mereka kemudian takjub terhadap apa yang dilakukan oleh para rasul. Tetapi juga sebagian kecil dari mereka kemudian menuduh, nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh para rasul, menganggap para rasul itu mabuk oleh anggur manis. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi ketika itu, hal yang mencolok terhadap diri para rasul ketika itu adalah bagaimana mereka mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa. Padahal notabene-nya mereka adalah orang-orang Galilea yang dianggap orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi mereka mampu berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Bahkan kalau kita mencoba menghitungnya di Alkitab, setidaknya ada 15 bahasa asing yang mampu diucapkan oleh murid ketika itu untuk memberitakan tentang karya Allah kepada kehidupan mereka. Dan mereka mengakui sebab mereka masing-masing memahami bahwa bahasa yang diungkapkan oleh para murid ketika itu adalah bahasa mereka. Sehingga mereka kemudian paham terhadap pesan yang disampaikan oleh para rasul. Dan dalam keheranan mereka, mereka kemudian berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih, fenomena para murid yang mampu berbicara dalam bahasa asing inilah ternyata punya tujuan dari Allah supaya karya Allah ini mampu didengar dan disadari oleh orang-orang yang saat itu sedang berkerumun. Secara terbuka Allah hendak menyapa bangsa-bangsa asing non-Israel melalui para murid. Allah hendak menegaskan bahwa bangsa-bangsa asing adalah bangsa-bangsa yang juga kemudian dipikirkan oleh Allah. Ia ingin menyadari bahwa karya penebusan, pemulihan, dan penyelamatan Allah itu tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel semata. Dengan kata lain, Allah bukanlah sosok yang eksklusif, tetapi Allah terbuka kepada siapapun, sehingga kelak juga mengalami kepenuhan akan kasih dan kuasa dari Roh Kudus. Kalau kita mencoba menghayati tentang peristiwa Pentakosta ini, kita melihat bahwa Allah bekerja secara ganda. Pertama, dari dalam.
Allah mendorong para murid untuk berjumpa, menemui bangsa-bangsa lain dan berbicara kepada mereka. Karena sejak awal ketika para murid itu sudah dipilih untuk mempersaksikan tentang karya Allah, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang terbuka kepada orang lain. Ia tidak ingin para murid hanya bersembunyi. Ia tidak ingin para murid hanya berdiam diri. Tetapi ia ingin supaya kita para murid ini keluar menghadapi orang-orang asing dan menyatakan kasih serta firman Allah kepada mereka. Ini yang pertama dari dalam. Yang kedua dari luar adalah Allah memanggil dan mengundang orang banyak itu untuk berkumpul bersama para murid dan mendengarkan akan kesaksian mereka. Dengan cara inilah karya dan keselamatan dari Allah semakin nyata bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencoba menghayati tentang peristiwa Pentakosta ini dalam kehidupan kita saat ini, tentu ada sesuatu yang nyambung dengan kondisi kita di saat ini. Di saat ini bangsa kita dan juga seluruh bangsa di dunia terdampak dengan merebaknya COVID-19 yang membuat kehidupan kita semakin berat, semakin penuh dengan tantangan. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita hanya perlu waspada, tetapi jangan pernah panik dan gentar. Dan melalui karya Roh Kudus, kita ini kemudian dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan segala penyesuaian yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan menyampaikan supaya kita ini mampu berdamai dengan COVID-19. Atau dengan kata lain kita menjalani kehidupan dengan new normal. Oleh karena itu mari kita tetap menjadi saksi Kristus yang setia. Dengan kesaksian kita banyak orang akan mendengar akan karya keselamatan Allah yang meneduhkan serta meneguhkan. Selamat menghayati panggilan kita sebagai para pengikut Kristus. Selamat memberitakan karya Allah kepada dunia ini. Dan yakinlah Roh Kudus menolong kita semua memenuhi panggilan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Cukup. Mari kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa penggenapan akan janji Kristus bahwa Sang Penolong hadir dalam kehidupan kami. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang meneguhkan sekaligus meneduhkan bagi kami sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing. Kami bersyukur atas peristiwa Pentakosta ini ya Tuhan, yang semakin menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia bagi hidup kami. Allah yang menjanjikan sesuatu yang indah, baik, mulia kepada kami, dan Engkau adalah Allah yang sama yang akan memenuhi dan melakukan apa yang menjadi janji dalam kehidupan kami.
Saat ini kami serahkan keberadaan kami sebagai para pengikut-pengikut Kristus yang hidup di zaman ini dengan segala tantangan dan keberadaan kami masing-masing. Tuhan, tolonglah kami untuk kami tetap melakukan panggilan kami dengan penuh kesetiaan. Untuk kami mampu memberitakan tentang kasih Tuhan dalam dunia ini. Untuk kami tetap melakukan panggilan kami menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada sesama kami, sehingga dunia ini menjadi penuh akan kasih Kristus. Mampukan kami bukan hanya menceritakan bagaimana Engkau mengasihi kami, tetapi terlebih kami juga mampu menunjukkannya dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang mampu menolong orang lain, mampu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan kami boleh mengampuni orang-orang yang selama ini menyakitkan kami. Melalui tindakan nyata yang kami lakukan ya Tuhan, itu semua menjadi sebuah kesaksian yang hidup dalam kehidupan kami. Saat ini kami serahkan keberadaan kami ya Tuhan sebagai pribadi lepas pribadi karena dampak COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami untuk kemudian beradaptasi dengan kehidupan kami yang baru setelah COVID-19 ini merebak. Mampukan kami juga beradaptasi ketika kami harus melanjutkan studi kami, dalam pekerjaan kami, maupun ketika kami juga mencari pekerjaan dalam situasi seperti ini. Mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami daya kreativitas, sehingga kami mampu beradaptasi dengan baik, sehingga hidup kami tetap mampu kami lanjutkan. Tuhan, berkati juga gereja ini dengan segala karya dan panggilannya. Mampukan gereja kami ini untuk juga melakukan adaptasi untuk menjangkau jemaat-jemaat di GKJ Kota Gede dan sewilayahnya. Mampukan kami beradaptasi dengan situasi ini sehingga kami tetap melakukan karya pelayanan kepada jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan juga semakin diteguhkan dengan apa yang dilakukan oleh jemaat dan majelis di tempat ini. Berkati juga majelis-majelismu, baik itu pendeta, penatua, dan diaken, untuk kami boleh melakukan tugas dan panggilan kami dengan sepenuh hati. Itu semua atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami dalam setiap pergumulan, terutama dengan dampak adanya COVID-19 ini. Tuhan, tolong bangsa kami, terutama para pengambil kebijakan, supaya mampu mengambil kebijakan dengan baik dan tepat, dan kami sebagai rakyat juga boleh mendukung segala kebijakan pemerintah dengan baik. Tuhan, tolong bangsa kami. Semua ini ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah kami buktikan kesetiaannya, dan kami juga meyakini kesetiaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Dalam mengiringi persembahan, marilah kita pujikan dari nyanyian PKJ nomor 4, bait yang pertama, Angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami di setiap hari dalam aktivitas kami Tuhan. Dan Tuhan kiranya sucikan persembahan ini agar persembahan ini layak di hadapan-Mu dan boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa yang Maha Kasih, sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini yang kami lakukan bersama keluarga kami masing-masing di rumah kami Tuhan. Kiranya Tuhan urapi kami, berkati kami agar kami selalu bisa bersyukur kepada-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi di dalam persembahan ini, agar kami terus bisa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk kami boleh mengembangkan talenta-talenta kami, walaupun kami saat ini masih berada di rumah kami masing-masing, karena situasi dan kondisi yang harus menjadikan kami untuk berkarya di dalam rumah kami masing-masing. Bapa ya kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita nyanyikan lagu pengutusan dari PKJ 183, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil. Dia mati bagi umat manusia. Mari
Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah Hari Raya Pentakosta ini dengan bersama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.